Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku, Kevina Aida Raso. Jadi, kali ini kita akan membahas tugas pembuatan web aku nih teman-teman. Jadi di sini aku buat sistem pemesanan tiket bioskop. Sebuah aplikasi web yang memudahkan pengelolaan bioskop dan pemesanan tiket secara digital. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita highlight ya teman-teman pada web ini. Itu yang pertama adalah dashboard system, yang kedua ada file master, yang ketiga ada file transaksi, dan keempat ada laporan. Oke, jadi bioskop app ini adalah sistem pemesanan tiket bioskop berbasis web yang dilengkapi dengan fitur-fitur. Yang pertama adalah pengelolaan film, yang kedua pemesanan tiket, yang ketiga sistem pelaporan, dan yang terakhir adalah antarmuka yang user-friendly. Pada sistem ini dibangun dengan teknologi web modern seperti HTML untuk struktur website, CSS untuk styling, JavaScript untuk interaktivitas, Bootstrap untuk desain yang responsif, dan local storage untuk penyimpanan data. Oke, jadi kali ini kita akan beralih pada codingnya ya teman-teman. Kita ada beberapa file HTML dan ada file CSS serta file JavaScript-nya. Pada bagian file HTML ini semuanya kita membuat navbar supaya desainnya lebih user-friendly dan lebih mudah digunakan dan supaya lebih interaktif aja. Pada bagian indeks ini akan ditampilkan akses dashboard, tambah film, dan pemesanan tiket ya teman-teman. Serta di bawahnya kita memberi footer untuk pada bagian dashboardnya. Setelah itu kita ke bagian dashboard nih teman-teman. Pada bagian dashboard ini kita buat tombol di bagian bawahnya untuk kembali ke home, di mana home ini adalah indeks HTML ini tadi ya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke dashboard. Pada dashboard, kita juga membuat codingan untuk menampilkan detail filmnya. Seperti ada genre, durasi, deskripsi, berapa menit tayangnya film itu, dan jam tayangnya ada berapa. Jadi jam tayang ini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada Add Movie ya teman-teman. Setelah itu pada bagian dashboard ini kita mengambil data filmnya dari local storage lalu akan ditampilkan pada dashboard ini. Setelah film yang ditambahkan tadi dicek, maka akan tampil pada dashboard ini teman-teman. Untuk fungsi untuk menampilkannya adalah bagian ini yang function show movie data ini teman-teman. Setelah itu pada dashboard ini kita menambahkan satu fitur untuk menghapus film kita. Jadi nanti akan diambil dulu filmnya di local storage, lalu film yang ingin kita hapus akan terhapus, lalu data yang sudah diperbarui tadi akan tersimpan kembali kepada local storage. Di sini kita menggunakan Bootstrap supaya tampilannya lebih menarik ya teman-teman. Oke, lanjut pada Add Movie. HTML. Pada Add Movie ini kita bisa menambahkan film ya teman-teman, seperti kita mengisi judul filmnya, mengisi genrenya, mengisi durasinya itu berapa menit, lalu memberikan gambar film, memberikan deskripsi film, dan memberikan jam tayang film. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, pada penambahan jam tayang film ini kita mengikuti sistem aplikasi bioskop yang banyak beredar saat ini. Jadi pada satu film itu tidak hanya
satu kali tayang. Jadi ada beberapa jam tayang yang bisa kita tambahkan dengan menggunakan fitur tambah jam tayang ini. Jadi nanti ada beberapa jam tayang pada satu film yang kita tambahkan manual pada bagian add movie ini. Setelah itu pada bagian add movie ini, datanya juga akan disimpan, data film baru yang sudah kita inputkan tadi. Nah, setelah datanya disimpan dan datanya sudah ada, maka akan ditampilkan pada bagian dashboard ini. Nah, pada bagian sini ya teman-teman. Fungsi untuk menampilkan detail film di dalam modal. Nah, ini tadi kita ngambilnya dari bagian add movie. Jadi setelah inputan tadi sudah selesai kita inputkan, maka film yang sudah kita inputkan tadi akan muncul pada bagian dashboard-nya teman-teman. Oke, sekarang kita beralih kepada book tiket. Pada book tiket ini, kita bisa memesan tiket ya teman-teman. Jadi kita bisa memilih film. Jadi kan kita tadi menginputkan film tidak hanya satu ya teman-teman. Jadi ada beberapa film dan kita bisa memilih filmnya. Selain itu, jam tayang juga sama. Kita menginputkan beberapa jam tayang dan kita bisa memilih salah satu jam tayang itu tadi. Lalu kita bisa memasukkan jumlah tiket yang kita inginkan. Lalu tanggal pemesanan. Jadi kita pesan itu di tanggal berapa. Lalu setelah itu data tadi akan disimpan ke local storage. Setelah itu ketika film dipilih, maka tampilkan pilihan jam tayang ini untuk menampilkan beberapa jenis film yang sudah kita inputkan dan beberapa waktu jam tayang yang sudah kita inputkan ya teman-teman. Oke, setelah itu setelah kita memesan tiket ini, datanya akan tersimpan ke local storage teman-teman dan akan disetorkan pada file report.html. Nah, pada bagian file report.html ini, dia akan menampilkan tabel dengan nomor, judul film, jam tayang, jumlah tiket, dan tanggal pemesanan. Jadi, data yang kita inputkan pada book tiket akan disetorkan ke file report untuk rekapannya ya teman-teman. Nah, jika ada pemesanan, maka datanya akan ditampilkan dan dimasukkan ke dalam tabel yang ini teman-teman, yang tadi sudah saya bicarakan, tabel nomor, judul film, jam tayang, jumlah tiket, dan tanggal pemesanan. Setelah itu, jika belum ada pemesanan, maka nanti akan tampil tulisan belum ada pemesanan tiket ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian style CSS. Nah, pada style CSS ini kita mengatur background untuk seluruh halaman website dengan background gambar, lalu mengatur overlay untuk meningkatkan visibilitas teks. Nah, pada bagian yang saya blok ini teman-teman, nah ini untuk mengatur font ya teman-teman. Jadi pada bagian P dan P1 kita menggunakan font M plus rounded 1C seri serif ya teman-teman. Dan untuk bagian A, H1, H5, label, dan TH kita menggunakan font Poppins seri serif. Setelah itu pada bagian bawah ini kita mengatur kontainer untuk konten teman-teman.
Lalu untuk yang terakhir kita atur footernya teman-teman. Jadi footernya agar tetap di bawah dan kita setting untuk latar belakang gelap ya teman-teman. Setelah itu file yang terakhir main JavaScript. Pada file ini kita mengambil data film dari local storage untuk menyimpan data film ke local storage. Lalu ada fungsi untuk menampilkan data film di dashboard. Kita juga menambahkan form tambah film, lalu menambahkan film ke array movie. Setelah itu akan tampil di bagian dashboard untuk film yang sudah kita tambahkan tadi saat halaman itu dimuat kembali, teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita mendemokan bagaimana cara untuk menambahkan film baru ke sistem website. Kita buka dulu website kita. Nah, ini bagian indeksnya tadi ya teman-teman, atau bagian home-nya. Kita ada akses dashboard, tambah film, dan pemesanan tiket. Oke, kita tambah film ya teman-teman. Oke, pada judul film ini kita mencari dulu, kita akan menambahkan Inside Out 2 dengan gambar yang ini saja ya teman-teman, gambar posternya. Lalu untuk bagian deskripsi kita copy saja. Lalu kita mulai menambahkan filmnya. Oke, kita tambahkan Inside Out 2. Lalu genrenya Disney. Durasinya kita cek lagi. Untuk durasinya 96 menit ya teman-teman. Kita tulis 96. Untuk gambarnya kita lompati sebentar. Untuk deskripsi filmnya kita kopikan. Untuk gambarnya karena saya menyimpannya di local storage, kita perlu alamatnya ya teman-teman. Jadi kita akan menuliskan seperti ini. Karena formatnya JPG, jangan lupa ditulis di belakangnya ini ya teman-teman. Kalau format kalian berbentuk PNG, boleh juga kalian ganti belakangnya ini menjadi PNG. Untuk jam tayang, nah seperti yang saya katakan tadi, kita bisa menambahkan beberapa jam tayang ya teman-teman. Kita akan menambahkan 3 jam tayang pada sesi ini. Oke, kita tambahkan. Lalu kita isi. Di sini kita mulai dari jam 10.30, lalu 12.30, lalu 15.30. Nah, setelah kita selesai mengisi formulir ini, kita tambah film. Pencet button pada kanan bawah. Kita pencet, nanti akan muncul notifikasi film berhasil ditambahkan. Kita klik OK. Nah, untuk mengecek apakah filmnya sudah tersimpan atau belum, mari kita cek pada dashboard. Ini ada beberapa film yang sudah saya inputkan. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman, dia akan tersimpan pada bagian bawah sini. Nah, pada dashboard ini kita bisa melihat detail dari apa yang sudah kita inputkan pada tambah film tadi. Kita tinggal pencet ini, lihat detail. Nah, pada saat kita pencet lihat detail akan muncul pop up gitu ya guys, yang berjudul detail film. Ada judul filmnya, ada gambar filmnya, ada genrenya, durasinya, dan deskripsi, serta jam tayang yang kita inputkan tadi ada ya di bawahnya ini. Oke, setelah itu mari kita demokan untuk pemesanan tiketnya ya teman-teman. Kita pencet pemesanan tiket,
kita pilih yang baru saja, kita pilih Inside Out 2. Jam tayangnya jam 15.30. Kita akan beli 2 tiket dan kita tanggal pemesanannya tanggal 29 Desember 2024. Kita pesan tiket ya, kita klik pada bagian kanan bawah, kita klik, akan muncul lagi notifikasi yang bertuliskan tiket berhasil dipesan. Kita tinggal klik OK. Lalu kita cek pada laporan apakah rekapannya sudah masuk ke halaman laporan atau belum. Kita klik. Nah, pada bagian bawah ini ya guys, ini yang baru saja kita inputkan. Kita memesan tiket dari film Inside Out 2 pada jam tayang 15.30. Kita memesan 2 tiket dan kita memesan pada tanggal 29 Desember 2024. Nah, setelah itu untuk lebih lanjutnya mungkin kalian bisa tanya-tanya pada komen di bawah. Oke, demikian dari aku penjelasan tentang sistem pemesanan tiket bioskop ini. Jadi sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan bioskop dan meningkatkan pengalaman pengguna dalam pemesanan tiket. Oke, sekian, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan jangan lupa like, share, dan komen ya guys.